Halo teman-teman, kali ini saya mau berbagi cerita perkembangan burung lovebird saya yang saya kembang biakan ya teman-teman. Bagaimana saya meloloh anakan lovebird-nya. Di video sebelumnya saya cerita tentang pemasangan ringnya ya teman-teman. Dan setelah beberapa hari, indukan betinanya malah lepas ya teman-teman. Jadi saya lihat tidak ada yang meloloh dan indukan jantan juga tidak mau meloloh ya teman-teman. Karena saya lihat jantannya di luar gelodok terus ya teman-teman hari-hariannya. Jadi saya berinisiatif mau ambil anakannya aja daripada tidak dilolohin anakannya teman-teman. Dan ketika saya ambil malah anakan yang satunya malah di luar gelodok ya teman-teman dan tidak selamat. Jadi ini hanya cerita saja karena tidak saya videokan karena seperti kurang pantas saja menampilkan hewan yang tidak bernyawa ya teman-teman. Dan lanjut saya rawat saja yang selamat ini ya teman-teman. Untuk warna ini ikut indukan jantannya ya teman-teman. Untuk kelamin belum saya cek juga. Dan seperti di video saya bawa keluar dulu burungnya yang sebelumnya ada di dalam ruangan. Tujuan saya keluarkan burung yaitu agar burung menikmati sinar matahari ya teman-teman, karena menurut saya, ini hanya menurut saya teman-teman ya, setiap makhluk hidup kan pasti butuh vitamin D dan agar membantu perkembangan bulu burung juga ya teman-teman, seperti itu. Dan kemudian saya mau lanjut ke pemberian makan. Untuk makanannya sendiri saya pakai fur hijau ini teman-teman ya, untuk burung besar seperti biasa itu. Indukan mau makan dan meloloh dengan fur burung, berbeda dengan fur ayam ya teman-teman. Burung lebih sering makan fur biasa. Dan pernah saya coba meloloh anakan lovebird umur 1 mingguan juga ya teman-teman dengan fur ayam. Itu fur ayamnya malah susah kecerna dengan baik ya teman-teman. Lolohan waktu itu saya beri makan sore sampai malam pun temboloknya masih besar ya teman-teman, seperti tidak tercerna itu ya teman-teman. Padahal sudah saya haluskan ya teman-teman, saya tumbuk seperti itu. Dan ketika saya beri fur yang hijau, kebetulan saya pakai fur yang hijau dan saya haluskan juga, lolohan tidak ada masalah dengan pencernaan dan sehat sampai bulu lengkap. Atau mungkin ada teman-teman juga yang mengalami hal seperti saya. Jadi ini saya hanya berbagi cara saja bagaimana mengatasinya teman-teman. Jika ada tambahan dan saran boleh isi kolom komentarnya ya teman-teman. Dan lolohan saya ini saya loloh pakai tangan ya teman-teman, karena ketika saya spet pakai suntikan itu burung gelabakan dan ngambek ya teman-teman, tidak mau lagi didulang setelahnya. Dan ketika saya pakai sendok kecil dia hanya grogoti saja. Lalu ketika saya langsung pakai tangan, burung malah lahap makannya sampai kenyang teman-teman. Dan kalau seperti ini kondisinya ya saya lanjutkan saja seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian setelah kenyang, tembolok burung juga sudah penuh, ini saya lanjut angin-anginkan dan saya mau pindahkan ke sangkar buatan saya ya teman-teman. Hanya sangkar-sangkar buatan rumahan saja. Kenapa saya pindahkan? Karena biar lolohan burung ini belajar merayap dan nangkring ya teman-teman. Dan ada juga masalah yang timbul ketika beternak atau meloloh burung, itu struktur kaki lolohan kadang ada yang suka bengkok atau cacat ya teman-teman. Jadi biar ini metode saya yang saya pakai ini, jadi biar burung ada belajar merayap dan nangkring juga teman-teman ya. Dan saya gantung rendah aja ini di pinggir rak seperti ini agar mudah juga terpantau. Dan untuk kesimpulan di video saya kali ini yaitu dalam berternak lovebird, jika teman-teman berternak lovebird, beri saja fur burung ya teman-teman, di samping dengan makanan utamanya yaitu millet. Dan jika mau meloloh, tumbuk saja fur dan haluskan pakai fur kasar ya teman-teman. Tumbuk saja furnya dan haluskan saja jika pakai fur kasar teman-teman, lalu campur air. Kalau pakai fur halus ya tinggal campur air saja ya teman-teman, seperti itu. Ini biar mudah termakan oleh burung. Dan jangan lupa juga beri tangkringan di wadah atau di tempat lolohannya taruh ya teman-teman, agar ketika umur lolohan cukup, lolohan bisa belajar nangkring dan belajar merayap sendiri ya teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, saya kira cukup untuk cerita hari ini. Terima kasih buat teman-teman sobat kicau yang sudah menyaksikan, dan buat teman-teman jika ada saran atau masukan boleh isi kolom komentarnya ya teman-teman. Siapa tahu ada diskusi sesama pecinta burung. Terima kasih, semangat, tetap belajar.